Sekarang saya akan melanjutkan untuk membacakan Anda buku dengan judul Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat oleh Edward de Bono. Bab 33. Pemikiran topi hijau. Alternatif. Terlalu mudah puas. Rute, opsi, dan pilihan. Tingkat alternatif. Dalam matematika sekolahan, Anda menghitung soal hitungan dan mendapatkan jawabannya. Anda berpindah ke soal hitungan berikutnya. Tidak ada gunanya menghabiskan lebih banyak waktu di soal hitungan pertama, karena jika Anda punya jawaban yang tepat, Anda tidak bisa memperoleh jawaban yang lebih baik. Banyak orang yang menggunakan idiom itu dalam pemikiran mereka di usia senja. Begitu mereka mendapat jawaban untuk satu soal, mereka berhenti berpikir. Mereka puas dengan jawaban pertama yang muncul. Tetapi kehidupan nyata sangat berbeda dari soal hitungan di sekolah. Biasanya ada lebih dari satu jawaban. Beberapa jawaban jauh lebih baik daripada jawaban lainnya. Jawaban itu berbiaya lebih sedikit, lebih bisa diandalkan, atau lebih mudah diterapkan. Sama sekali tidak ada alasan untuk mengira bahwa jawaban pertama harus merupakan jawaban terbaik. Jika waktunya sangat singkat dan ada sejumlah besar masalah yang harus diselesaikan, bisa jadi ada alasan untuk merasa puas dengan jawaban pertama. Tapi tidak sebaliknya. Anda mau dokter Anda puas dengan hal pertama yang terlintas di benaknya, lalu berhenti memikirkan penyakit Anda? Jadi, kita mengakui jawaban pertama dan mengingat bahwa kita bisa selalu kembali menyelidikinya. Kemudian, kita mulai mencari alternatif-alternatifnya. Kita mulai mencari solusi-solusi lain. Ketika kita punya beberapa alternatif, maka kita bisa memilih yang terbaik dengan melihat alternatif mana yang sesuai untuk kebutuhan dan sumber daya kita. Kita mungkin punya suatu cara yang cukup sempurna dalam melakukan sesuatu. Tapi itu tidak berarti tidak ada cara yang lebih baik. Jadi kita mulai mencari cara alternatif. Inilah dasar dari perbaikan apapun yang bukan merupakan perbaikan kesalahan atau pemecahan masalah. Sampai sejauh ini pada bab ini, saya telah membahas contoh-contoh di mana kita sudah punya cara untuk melakukan segala sesuatu. Pencarian kita akan alternatif benar-benar merupakan pencarian cara yang lebih baik. Ada kalanya juga ketika kita belum punya cara untuk melanjutkan. Dalam merencanakan perjalanan apapun, kita menentukan rute-rute alternatif. Ketika kita sudah melengkapi peta pikiran terhadap suatu situasi, kita mencari rute-rute alternatif untuk tujuan kita. Pengertian alternatif menandakan bahwa biasanya ada lebih dari satu cara untuk melakukan segala sesuatu, lebih dari satu cara untuk melihat segala sesuatu. Pengakuan bahwa mungkin ada alternatif dan pencarian akan alternatif-alternatif ini merupakan bagian mendasar dari pemikiran kreatif. Tentu saja, teknik-teknik berbeda dari pemikiran lateral ditujukan untuk menemukan alternatif-alternatif baru. Kesediaan untuk mencari alternatif atau terhadap persepsi, penjelasan, dan tindakan adalah bagian penting dari pemikiran topi hijau. Contoh, surat kabar saingan kita baru saja menaikkan harganya. Pakailah topi hijau Anda dan daftarkan semua alternatif kita. Kita menerima surat tuntutan yang menyatakan bahwa jika kita tidak membayar sejumlah besar uang, produk-produk kita di toko akan dirusak. Mari kita menelaah pilihan-pilihan jelas yang terbuka bagi kita, lalu mari kita memakai topi berpikir hijau kita untuk menemukan beberapa pilihan lagi. Pencarian terhadap alternatif menyeratkan sikap kreatif. Penerimaan bahwa ada pendekatan-pendekatan berbeda. Pencarian yang sesungguhnya terhadap alternatif mungkin tidak memerlukan kreativitas khusus
sampai alternatif yang jelas disampaikan secara rinci. Ini bisa jadi hanyalah soal memfokuskan perhatian pada pokok persoalan dan mendaftarkan cara-cara yang diketahui untuk mengatasi persoalan tersebut. Ini tidaklah cukup. Seperti halnya kita perlu berupaya untuk mencari di luar solusi pertama. Kita pun harus membuat upaya kreatif untuk mencari di luar serangkaian alternatif yang sudah jelas. Kita mungkin hanya memerlukan topi berpikir hijau untuk pencarian tambahan ini. Bagian pertama dari pencarian bahkan bisa dilakukan dengan pemikiran topi putih, yaitu telaah pendekatan-pendekatan yang biasanya digunakan dalam situasi-situasi seperti ini. Dalam praktiknya, lebih cocok untuk melakukan seluruh pencarian alternatif dengan pemikiran topi hijau. Dalam pelatihan bisnis, penekanan besar ada pada pengambilan keputusan. Namun, kualitas keputusan apapun sangat bergantung pada alternatif-alternatif yang tersedia bagi si pengambil keputusan. Contoh, kita harus menentukan lokasi untuk kemah liburan ini. Pakailah topi hijau Anda dan berikan pada saya seluruh alternatif yang mungkin ada. Lalu kita bisa memilihnya. Bagaimana kita akan mendistribusikan komputer-komputer ini? Apa strategi alternatifnya? Banyak orang percaya bahwa peninjauan logis akan mencakup seluruh alternatif yang mungkin ada. Dalam sistem yang tertutup, bisa jadi begitulah kondisinya. Tapi itu jarang terjadi dalam situasi di dunia nyata. Contoh, hanya ada 3 kemungkinan alternatif. Kita bisa membiarkan harganya sama. Kita bisa menurunkan harga. Atau kita bisa menaikkannya. Tidak ada hal lain yang bisa kita perbuat. Memang benar bahwa tindakan apapun yang mungkin terhadap harga pasti akhirnya jatuh pada salah satu dari 3 pilihan ini. Namun ada sejumlah besar kemungkinan variasi. Kita bisa menurunkan harga nanti. Seberapa lama nantinya? Kita bisa menurunkan harga untuk beberapa produk. Kita bisa mengubah produk dan memproduksi jenis yang berharga murah. Kita bisa mengubah promosi kita tentang produk tersebut untuk membenarkan harga yang lebih mahal, dengan membiarkan harga tetap sama atau bahkan menaikkannya. Kita bisa menurunkan harganya sementara waktu dan lalu menaikkannya lagi. Kita bisa tidak mengutak-atik harganya dan memberikan diskon khusus. Kita bisa menurunkan harganya dan lalu memberikan harga tambahan dengan pilihan-pilihan. Begitu kita sudah mempertimbangkan pilihan-pilihan seperti itu dan masih banyak pilihan lagi, kita bisa menggolongkannya di bawah salah satu dari ketiga pilihan. Tetapi mendaftarkan ketiga pilihan ini tidak dengan sendirinya menghasilkan seluruh alternatif ini. Menguraikan kategori alternatif utama dan berhenti sampai di situ merupakan kesalahan sangat umum dari para pemikir yang kaku. Contoh, yang sebenarnya saya ingin lakukan adalah menaikkan dan juga menurunkan harga pada saat bersamaan. Kita akan menciptakan lini komoditas berharga murah dan lini premium berharga mahal. Ada tingkatan alternatif yang berbeda. Saya punya sedikit waktu luang. Apa yang akan saya lakukan dengan itu? Saya bisa pergi berlibur. Saya bisa mengikuti kursus. Saya bisa berkebun. Saya bisa menyelesaikan sedikit pekerjaan. Jika saya memilih untuk pergi berlibur, kita beralih ke tingkatan berikutnya. Jenis liburan apa yang saya inginkan? Saya bisa berlibur ke laut atau berjemur matahari. Bisa jadi berpesiar. Bisa jadi liburan olahraga. Jika saya memilih berlibur ke laut atau berjemur, kita beralih ke tingkat berikutnya. Saya pergi kemana? Bisa jadi ke Laut Tengah. Bisa jadi ke Kepulauan Karibia. Bisa jadi ke Kepulauan Pasifik. Lalu ada soal memilih cara ke sana dan tempat menginap.
Kapanpun kita mencari alternatif, kita melakukannya di dalam kerangka yang disetujui, yang menentukan tingkatan. Biasanya kita ingin tetap di dalam kerangka tersebut. Contoh, saya meminta Anda desain alternatif untuk pegangan payung dan Anda telah memberi saya desain untuk jas hujan. Kadang kita perlu menantang kerangka dan bergerak naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Contoh, Anda menanyakan kepada saya cara-cara alternatif mengisi muatan truk-truk. Saya akan mengatakan bahwa akan lebih masuk akal bila mengirim produk kita dengan kereta. Anda meminta saya untuk mengusulkan media untuk kampanye iklan. Saya akan mengatakan bahwa uangnya akan lebih baik digunakan untuk public relation. Tentu saja menantang kerangka dari waktu ke waktu dan mengubah tingkatan. Tetapi juga bersiaplah untuk memunculkan alternatif-alternatif di dalam tingkatan yang ditentukan. Kreativitas menjadi bereputasi sangat buruk jika orang-orang kreatif selalu membuat penyelesaian masalah yang berbeda dari solusi yang sudah pernah mereka berikan. Dilemanya masih satu, kapan bekerja di dalam kerangka yang diberikan dan kapan keluar dari kerangka itu? Kita sekarang tiba pada apa yang mungkin menjadi hal paling sulit di semua kreativitas, yaitu jeda kreatif. Jeda kreatif tidak ada kecuali kita memilih untuk menempatkannya di sana. Sesuatu berjalan dengan sangat lancar. Kita telah mencari alternatif-alternatif atas hal-hal yang jelas. Kita telah menjelaskan secara rinci pendekatan berbeda terhadap masalah. Apalagi bisa kita inginkan dari kreativitas? Saya pernah menghabiskan waktu beberapa menit untuk berusaha keras mematikan alarm jam yang tidak berdering. Saya tidak berhenti untuk memikirkan bahwa suaranya bisa jadi berasal dari alarm jam saya yang lain. Jeda kreatif muncul ketika kita mengatakan, tidak ada alasan jelas mengapa saya harus berhenti di saat ini untuk memikirkan alternatif-alternatif, tapi saya akan melakukannya. Pada umumnya kita begitu berorientasi pada masalah, sehingga ketika tidak ada masalah, kita lebih suka terus bergerak dengan tenang daripada berhenti untuk berpikir lebih banyak demi diri sendiri. Contoh, saya tidak ingin berpikir bahwa kita punya masalah di sini, karena kita memang tidak punya. Tapi saya ingin Anda memakai topi hijau Anda dan melakukan jeda kreatif sebentar berkenaan dengan kebiasaan kita mengecat mobil sebelum kita menjualnya. Lakukan jeda topi hijau di hal ini. Tenaga penjual diberi komisi berdasarkan penjualan yang mereka buat. Bayangkan setir mobil. Setir berfungsi dengan baik. Lakukan jeda pada hal itu dan topi hijaukan. Sekian sudah saya bacakan bab 33. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.